Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom teman-teman Impact. Kita bersyukur kita saat ini bisa beribadah bersama-sama di tempat ini, amin. Kita mau memulai ibadah kita, saya undang semua itu bangkit berdiri, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu atas hidup kami Bapa. Buat penyertaan-Mu yang selalu menyertai kami Bapa, dengan sampai saat ini Tuhan kami bisa berkumpul bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Bapa. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami ini Tuhan Yesus. Berkati setiap pelayanan yang Bapa yang mengambil bagian Tuhan Yesus, dimulai dari WL, singer, pemain musik, bahkan sampai juga dengan yang menaburkan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, firman-Mu dapat disampaikan pada hari ini Tuhan Yesus, dan kami bisa mendengarkan dan kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ibadah kami pada hari ini Bapa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita semua yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Shalom teman-teman Impact, shalom. Saya percaya ada sukacita bagi kita pada siang hari ini, amin. Kita mau bersama-sama mengangkat pujian, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Sama-sama katakan, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Segala sembah dan puji kami Tuhan hanya bagi Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan sembah dan puji. Amin.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Sembah dan puji kami hanya bagi Engkau Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita, yang siap lebih lagi memuji Tuhan. Katakan kepada kanan kirinya, Allahku dahsyat. Amin. Kita percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kita yang percaya, because nothing is impossible. Amin. Sama-sama katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I feel. Ini iman kami. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do any. Mana suaranya tiada impe? To you I can do anything. Amen. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Suara keras katakan, nothing is impossible. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Mari teman-teman kita nyanyikan bersama-sama, katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live what I feel. I'm not gonna live by what I feel. Ini iman kami Tuhan. Katakan, deep down I know that you're here with me. Sebab kami percaya, I know that you can do any. Angkat tanganmu bersama, katakan, to you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. Ini iman kami, percaya kami. Sebab kami percaya tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Berikan suara-suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. I believe. Ini iman kami Tuhan. I believe. Ini iman kami kepada Engkau. I believe. I believe. Katakan I believe. Amen. I believe in you. I believe in you. To you I can do anything. Mana suaranya? I can do all. Percaya, katakan, 'cause it's you. Sebab Dia yang memberikan kekuatan. Amin. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. Amen. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am
memuji muliakan nama Tuhan. Kiranya kita semua yang membuka hati kita hanya untuk Tuhan saja. Biarlah damai Natal selalu ada bersama dengan kita. Menyambutmu Tuhan, seperti emas keman dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hati kami, di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mari kita angkat tangan kita untuk memuji muliakan Tuhan. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku.
indahnya Natal di hatiku. Haleluya, kami percaya Tuhan, menyertai Tuhan, indahnya Natal di hidup kami. Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita semua memuji muliakan Tuhan. Naikkan suara kita hanya untuk Tuhan saja. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur, kami memuji-Mu. Haleluya. Memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu.
Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Glory, glory, haleluya. Bagi Raja di atas segala raja, yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan di dunia ini. 2000 tahun yang lalu Engkau mengosongkan jati diri-Mu sebagai Allah untuk berdiri bersama dengan kami, menerima penderitaan supaya setiap orang yang tadinya binasa, tetapi oleh karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar, hari ini kami boleh merasakan yang namanya keselamatan. Kami tidak takut lagi akan maut, tetapi Tuhan menjamin kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Oleh sebab itu kami tidak takut lagi, kami tidak gentar lagi. Apapun masalah yang ada dalam hidup kami, kami percaya Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah bagi kami. Tuhan sedang menyediakan tempat yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu itulah sukacita yang sejati dalam kehidupan kami. Pada pagi hari dan siang hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu dengan cara yang singkat dan sederhana, biar saat ini ketika kami pulang, kami membawa berkat dari firman-Mu. Dan firman-Mu itu akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat, sehingga kami akan lebih semakin serupa lagi dengan-Mu, memiliki integritas yang seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk menabur benih-benih keselamatan, sukacita dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap menyedarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk kembali teman-teman dikasih dalam nama Yesus. Ya, oke. Kalau sudah masuk bulan Desember, hati saya sangat sukacita. Kenapa? Karena kalau sudah masuk Desember, saya diingat kembali akan anugerah Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Karena Dia hadir dalam dunia ini, maka hidup kita menjadi punya arti. Dan bulan 12 bulan Desember tahun ini merupakan bulan yang sangat spesial. Karena kita kita sudah 2 tahun ya mengalami yang namanya pandemi. Tahun lalu kita tidak bisa merayakan Natal ya secara tatap muka. Kita merayakan Natal secara online. Tetapi pada bulan ini ya tanggal 25 Desember nanti kita sudah bisa merayakan Natal bersama-sama tatap muka. Dan saya yakin sekali ya bahwasannya pandemi ini akan segera berakhir. Amin. Karena tahun 2020 saya pernah menuliskan ya, tahun 2020 saat itu COVID baru pertama kali masuk ke Indonesia di bulan Februari. Itu 2 orang yang masuk, 2 orang yang diindikasi positif COVID. Terus saya lihat perkembangannya sebagai seorang dokter ya, dan sebagai seorang guru biologi yang mempelajari sifat-sifat dari virus, saya memperhatikan selama sebulan. Pada bulan Februari 2020 sampai bulan Maret 2020. Lalu saya mempunyai kesimpulan begitu. 2 orang ini yang terkena yang positif COVID, ya itu mendapatkannya dari China, ya. Lalu saya mulai menuliskan di Instastory saya dan saya mulai menceritakan ke teman-teman saya. Ya, karena saya tahu sifat-sifat virus. Setelah 1 bulan, bulan Maret, saya tulis begitu. 2 orang ini pasti selamat. Kenapa? Karena orang Indonesia antibodinya itu lebih kuat.
daripada orang China. Jadi kalau misalnya terkena virus yang dari China, orang Indonesia pasti selamat karena antibodinya bisa mengatasi virus itu, lalu timbul antibodi. Tetapi kalau saya percaya ketika bulan Februari 2 orang terdeteksi dan akhirnya jadi 3 orang ya di bulan Maret ya. Saya percaya tidak hanya 2-3 orang itu. Pasti ada beberapa lagi yang OTG yang tidak terdeteksi, pasti ada lagi. Dan saya mulai menuliskan bahwasannya virus ini akan bermutasi. Kenapa? Karena kalau virus ini tidak bermutasi, dia hanya ada di China saja. Dia tidak akan keluar dari China dan menginfeksi orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu antibodinya lebih kuat. Kalau sampai orang Indonesia ada yang positif, berarti virus ini sangat kuat dan dia bermutasi. Saat itu ketika saya menuliskan mutasi, itu banyak sekali orang yang belum mengerti artinya mutasi. Orang mulai menanyakan kepada saya apa itu mutasi. Lalu saya jelaskan mutasi adalah ketika sebuah virus ya ada di dalam tubuh seseorang, dia mencoba berkembang biak, lalu ada imun tubuh dari orang itu menyerang dia. Harusnya dia mati dengan antibodi kita, karena virus itu obatnya adalah antibodi dalam tubuh kita, bukan obat. Ya, antibodi dalam tubuh kita. Tetapi ketika antibodi kita tidak sanggup melawan dia, maka dia akan mengubah gennya menjadi lebih kuat. Itu artinya mutasi. Sehingga dia menjadi jenis yang lebih kuat dari sebelumnya, menjadi strain yang baru dari sebelumnya. Dan ketika kalau antibodi orang tersebut bisa mengatasi virus itu, maka virus itu gagal bermutasi. Tetapi kalau misalnya virus itu menyebabkan seseorang itu meninggal, berarti virus itu berhasil mutasi. Dan ketika dia keluar dari orang yang sudah meninggal itu, dia merupakan strain yang lebih kuat. Sehingga bulan 3 itu saya menuliskan, virus ini tidak main-main. Ini akan menyebar ke seluruh dunia. Karena saat itu mulai bulan Maret semakin banyak orang Indonesia yang positif COVID, artinya dia sudah bermutasi. Berbulan-bulan kemudian COVID itu menyebar ke seluruh dunia. Ya, saya bukan maha tahu ya, dan saya juga tidak mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu pasti betul. Tetapi saya hanya tahu sifat-sifat virus dan mungkin itu yang akan terjadi. Mungkin bisa terjadi, mungkin tidak. Ya, tetapi secara teori ya seperti itu. Ya, dia kalau bermutasi, maka virus ini akan sulit hilang. Dia akan menyebar dan menjadi semakin lama semakin kuat. Akhirnya pada 2021, ya virus itu sudah agak turun. Ya, tetapi saat itu saya tidak percaya kalau virus itu turun. Kenapa? Saya mulai menulis lagi, ya. Saya mulai menulis lagi dan saya juga cerita dengan teman-teman saya. Ya, di bulan Juli, ya, saya katakan virus ini yang paling berbahaya kalau dia bermutasi pada orang-orang yang kulitnya hitam. Karena orang-orang yang kulit hitam itu biasa antibodi mereka lebih kuat. Ya, oh itu sebelum bulan Juli ya. Itu kalau orang kulit hitam antibodi mereka lebih kuat. Sehingga kalau mereka kena COVID, harusnya COVID itu mati di tubuh mereka. Tetapi kalau misalnya orang hitam pun kena COVID, terus mereka juga meninggal, artinya COVID itu akan menjadi lebih kuat lagi. Nah, ketika saya mengatakan itu, timbullah varian Delta yang berasal dari orang India. Ya, di bulan Juli saya tulis begitu, tapi itu belum selesai. Saya katakan, saya cerita lagi pada teman saya, orang yang paling kulit hitam bukan orang India. Orang yang paling hitam itu adalah orang Afrika. Orang Afrika mempunyai antibodi yang paling kuat. Kalau misalnya COVID ini sampai muncul varian baru dari Afrika, maka itu menjadi varian terakhir yang paling kuat. Varian terakhir yang paling kuat. Kalau misalnya varian terakhir yang paling kuat itu bisa diatasi, maka kita aman. Ya, maka COVID itu bisa teratasi. Itu varian terakhir, karena yang paling kuat itu adalah COVID yang bermutasi dari orang kulit hitam. Lalu timbullah yang namanya Omikron. Ya, sampai sekarang timbul Omikron. Tetapi ternyata anehnya Omikron ini memang mempunyai daya infeksi yang sangat kuat. Jadi walaupun kita bermasker gitu ya,
tetapi kita masih dalam satu ruangan yang sama, itu juga bisa terinfeksi. Ya, jadi daya infeksinya sangat kuat. Tetapi anehnya, virus ini lebih lemah. Dia gampang mati, sehingga dari berita dikatakan belum ditemukan satu orang pun yang mati karena Omikron ini. Bahkan ahli-ahli memprediksi Omikron ini merupakan sinyal terakhir berakhirnya pandemi. Ya, artinya varian yang lebih kuat yang ditimbulkan orang Afrika ini sudah terjadi, tetapi tidak menimbulkan kematian. Nah, berasal dari data-data itulah saya berkesimpulan, belum tentu benar, ya, bisa salah, bisa benar, ya, bahwasannya pandemi akan segera berakhir. Walaupun nanti virus COVID itu akan ada di Indonesia, ya, semoga tidak. Namun itu menimbulkan gejala-gejala biasa saja seperti flu, ya, daya infeksinya kuat, tetapi tidak menimbulkan kematian. Ya, jadi oleh sebab itu saya sangat menghimbau kita tetap menjaga protokol kesehatan, ya, menjaga antibodi kita supaya kita tidak terserang oleh varian baru ini. Nah, kemudian apa yang akan terjadi setelah varian ini? Saya percaya dunia tidak bebas dari COVID. Ya, COVID ini dikatakan itu adalah jenis SARS-CoV-2. Ya, SARS itu dulunya adalah virus yang menyebar di Hong Kong, virus SARS. Ya, virus corona SARS itu SARS-CoV-1 kalau bisa dikasih kode, ya. Nah, ketika Hong Kong sudah bebas dari virus SARS, kemudian virus ini dia tidak menimbulkan kematian pada manusia lagi. Nah, tetapi dia masih dia larinya ke tubuh hewan liar. Ya, larinya ke tubuh hewan liar, terus di hewan liar terjadilah proses di sana, dia bermutasi, ya, mungkin hewan-hewan liar itu banyak yang mati, kita juga tidak tahu, tidak ada datanya. Virus itu terus bermutasi di hewan liar dan akhirnya virus itu menemukan strain yang bisa mematikan manusia. Akhirnya dari hewan liar itu dia bermutasi menjadi yang namanya virus CoV-2 yang kita kenal dengan COVID saat ini. Sehingga virus SARS yang dulu itu menimbulkan kematian bagi orang Hong Kong saja, sekarang menimbulkan kematian di seluruh dunia. Nah, saya percaya kita tidak boleh terlalu senang dulu kalau misalnya pandemi ini nantinya berakhir, karena virus ini dia tidak akan 100% hilang. Mungkin saja dia tidak menimbulkan kematian di tubuh kita, ya, tetapi dia akan kembali ke tubuh hewan liar lagi nanti. Dia akan bermutasi lagi, mencari strain yang dapat mematikan manusia lagi. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya. Mungkin tahun-tahun yang akan datang, kita tidak tahu kapan. Saya percaya COVID itu akan muncul lagi dari hewan liar dan lebih berbahaya lagi dari strain yang sekarang. Lebih mematikan lagi. Oleh sebab itu, saya menuliskan, ya, di bulan Juli itu, ini hanya pemikiran saya, ya, bisa benar, bisa tidak. Tapi sebagai seorang yang mengerti sifat-sifat virus, saya mengatakan bahwasannya dunia dipaksa untuk masuk ke industri digitalisasi 4.0. Ya. Jadi industri 4.0 adalah industri yang berhubungan dengan digitalisasi komputer. Itu sudah digaung-gaungkan oleh Presiden kita Jokowi. Tetapi, ya, ketika pandemi ini terjadi, industri 4.0 itu kita dipaksa untuk merealisasikannya. Sehingga semenjak pandemi ini, saya katakan bisnis-bisnis yang konvensional itu tidak akan bertahan kalau mereka tidak mendigitalisasi diri mereka sendiri. Ya. Saya sebagai guru biologi, ya, ketika pandemi saya mulai belajar menggunakan yang namanya Zoom, yang sebelumnya saya tidak tahu, belajar menggunakan Google Classroom, ya, Google Meet, Google Form. Nah, saya dipaksa untuk mendigitalisasi metode mengajar saya, ya. Kalau tidak, ya tidak, proses belajar mengajar itu tidak bisa. Sekolah itu ya tidak bisa berjalan. Bukan hanya sekolah, semua bisnis. Baik dia adalah toko beras, toko kelontong, supermarket,
jualan kue, yang konvensional semua harus mendigitalisasi diri sendiri. Paling tidak harus kerjasama dengan aplikasi-aplikasi yang online. Ya, kita tahu banyak aplikasi online, ya ada toko online. Ya, paling tidak kita harus kerjasama dengan mereka untuk menjualkan produk kita. Kalau kita tidak mau mendigitalisasi, ya, maka pasti kita akan ketinggalan dan bisnis kita tidak akan berjalan. Dan ini tidak berjalan ketika pandemi saja. Ketika pandemi ini selesai, ya mungkin tahun 2022 sudah aman, digitalisasi ini akan tetap berjalan. Karena sudah tertrigger, ya jadi pandemi ini merupakan gong ya, merupakan gong industri 4.0. Di mana semua bisnis konvensional harus mampu mendigitalisasi diri. Ya, sampai sekarang bank saja itu ada bank digital, ya. Bank digital apa artinya? Ya artinya orang kalau mau buka tabungan itu tidak perlu ke bank lagi, ya. Kita bisa langsung fotokopi, bisa foto KTP kita, foto wajah kita dari aplikasi, langsung kita sudah bisa buka rekening. Dan bank digital itu sekarang sedang berkembang. Ya, jadi bisnis yang akan datang, walaupun pandemi ini selesai, itu adalah bisnis yang akan berhubungan dengan digital. Ya, nah, oleh sebab itu, ya untuk anak-anak muda di sini, kita harus berjaga-jaga. Walaupun pandemi sudah selesai, tetapi kita harus melihat peluang. Ya, kita harus melihat peluang, bahwasannya, ya apa yang kita lakukan itu harus ada hubungannya dengan online. Ya, kita tidak bisa bertahan pada cara yang lama, karena dunia sudah berubah dan ini merupakan dong menuju industri 4.0. Oke, kita lihat tema kita hari ini mengenai birth of integrity. Ya, birth of integrity. Jadi selama setahun ini kita sudah belajar tentang integritas, dan visi dari Tuhan ini diberikan saat dunia mengalami tekanan. Nah, integritas ini akan muncul ketika tekanan itu datang. Kita tidak tahu integritas kita semakin sebesar apa ketika keadaan baik-baik saja. Tetapi kalau tekanan itu muncul, ya, maka integritas kita itu akan diuji. Ya, banyak sekali orang yang ketika pandemi ini, selama 2 tahun pandemi ini, ya, mengalami banyak guncangan. Ya, ada yang mengalami guncangan di dalam perekonomian mereka, ada yang mengalami guncangan di dalam keluarga mereka, ada yang mengalami guncangan dalam investasi mereka, dan segalanya mengalami guncangan. Sehingga tidak heran pada saat pandemi ini banyak yang orang yang jahat semakin jahat, tetapi yang baik semakin baik. Dan orang yang baik semakin baik itu karena sudah teruji integritasnya. Dan saya senang sekali melihat anak-anak muda di tempat ini boleh hadir di ibadah impact. Ya, di saat-saat pandemi seperti ini orang mempunyai alasan untuk tidak datang ke gereja karena COVID. Tetapi kalian integritasnya sudah teruji. Ya, sehingga goncangan seperti itu ini tidak akan mempengaruhi kalian. Kalian tetap setia kepada Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan mau. Tuhan berikan visi selama setahun ini, ya, dari bulan 1 sampai bulan 11. Tetapi integritas itu, ya, ada integritas of worship, integritas of financial, integritas of work and ministry, favor of integrity, ya, banyak sekali ya bulan ini. Nah, itu hanya mengajarkan kita bagaimana melakukan kewajiban kita untuk berintegritas. Nah, bulan 12 ini kita akan mengakhiri tema ini. Nah, ketika kita mengakhiri tema ini, saya mau integritas itu bukan menjadi kewajiban kita lagi untuk menjalankannya. Karena kalau kita menganggap integritas ini adalah sesuatu kewajiban, maka itu akan menjadi sebuah beban. Tetapi saya mau integritas itu menjadi jati diri kita. Ketika integritas itu menjadi jati diri kita, kita akan hidup nyaman ketika kita melakukan integritas. Justru kalau kita lari dari integritas kita, kita akan merasa tidak damai sejahtera dan kita merasa tidak enak gitu. Nah, integritas itu sendiri telah lahir ke dunia ini
dalam bentuk manusia. Dia adalah Tuhan sendiri. Jadi kenapa Tuhan itu merupakan integritas? Karena dia jati dirinya sendiri adalah integritas. Dia melakukan integritas bukan karena kewajiban. Bukan karena kewajibannya untuk datang ke dunia, menebus dosa-dosa kita, lalu setiap orang diselamatkan. Bukan kewajiban dia. Tidak ada yang memaksa Tuhan. Tetapi karena dia adalah integritas itu sendiri, ya jati dirinya adalah integritas, maka dia harus menggenapi semua firman-Nya dan kasih-Nya tidak akan berubah selama-lamanya. Walaupun sekalipun manusia itu melanggar hukum-hukumnya, dia tetap akan mengasihi, dia akan tetap mengampuni. Karena dia adalah integritas itu sendiri. Jati dirinya adalah integritas. Nah, kalau kita orang-orang percaya, yang percaya akan Tuhan, yang lahir dari Kristus, maka seharusnya integritas itu adalah jati diri kita, bukan kewajiban kita. Ketika kita tidak melakukan integritas kita, maka kita akan merasa tidak enak, kita merasa tidak nyaman. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk buka di Roma 1 ayat 18. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir, manusia itu ya tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah. Sehingga Tuhan harus menurunkan hukum Taurat ke dunia ini supaya manusia tahu, oh, pokoknya yang sesuai dengan hukum Taurat itu benar, yang di luar dari hukum Taurat itu salah. Tetapi celakanya manusia tidak menjalankan apa yang ada di hukum Taurat. Mereka cuma hanya sekedar tahu yang di hukum Taurat 10 perintah Allah itu adalah yang benar. Kalau yang tidak sesuai dengan hukum Taurat berarti itu salah. Hanya sekedar tahu tetapi tidak menjalankan. Itulah yang menyebabkan manusia bebas melakukan dosa. Sehingga di dalam Roma 1 ayat 18 Tuhan menjadi murka akibat dosa-dosa yang dilakukan manusia. Ya, di sini dikatakan sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya, terus di dalam Roma 3 ayat 20 kita baca, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dari hukum Taurat yang Allah turunkan ternyata itu hanya menjadi pengetahuan manusia, oh ini ada benar atau salah. Tetapi manusia masih semena-mena, ya. Artinya kalau dia ada hukum Taurat yang rasa dia suka, dia lakukan. Kalau tidak suka, dia tidak lakukan. Dia jatuh dalam dosa. Dan lebih banyak jatuh dalam dosanya daripada melakukan hukum Taurat. Sehingga ketika keadaan manusia seperti itu, dia menjadi tidak benar. Dan orang yang tidak benar itu akan masuk ke dalam kematian selama-lamanya atau maut. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, mari kita lihat ya video klip berikut. Mengapa dosa itu begitu membuat seseorang ketagihan? Mengapa dosa itu ya kita sudah tahu itu salah, tetapi kita terus mengulang-ulanginya? Sebetulnya apa daya tarik dari dosa itu? Mari kita sama-sama saksikan.
Ya, saya tahu setiap orang tahu apa itu dosa. Ya, tidak ada seorang pun yang ingin jatuh di dalam dosa. Ya, tetapi dosa itu mempunyai daya tarik tersendiri. Sehingga ketika kita sekali mencobanya, itu memang tidak akan membawa kita ke dalam maut. Tetapi bahaya dosa adalah walaupun dia kelihatan kecil, namun secara bertahap akan menarik kita ke dalam maut. Itu hebatnya dosa. Jadi tidak ada dosa yang besar atau tidak ada dosa yang kecil ya. Mungkin kita mengatakan kalau berbohong itu dosa yang kecil, kalau membunuh itu dosa yang besar. Tetapi ketika kita mencoba berbohong ya, kita mencoba berbohong itu sudah akan menarik kita kepada kebohongan yang selanjutnya yang lebih besar. Dan setelah kita berbohong yang kedua kali, kita akan berbohong lebih besar lagi. Dan bisa saja itu membawa kita ke dalam pembunuhan. Jadi itu bahayanya dosa. Walaupun dia kecil, tetapi itu akan memberikan kenikmatan sesaat. Ya, kenikmatan sesaat tetapi penderitaan yang berkepanjangan. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus belum lahir ke dalam dunia ini, jalan di manusia, jalan yang disediakan pada manusia hanya satu jalan, yaitu jalan yang penuh dengan temptation, ya, godaan dari dosa. Dimulai dari ketika ada godaan apel di Taman Eden, karena Adam melihat dosa itu, ya, melihat apel itu sangat bagus, lalu iblis mulai menggoda. Tuhan mengatakan buah ini jangan kamu larang karena ketika kamu makan buah ini, kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Kamu makan saja biar sama seperti Tuhan. Nah, Adam sudah tahu itu dosa, tetapi dia mencoba untuk menikmati.
apel itu. Itu adalah dosa manusia yang pertama. Dan akhirnya dosa itu terus berkembang sampai membawa manusia ke dalam dosa-dosa berikutnya, sehingga terjadi peristiwa Nabi Nuh, ya. Manusia itu dilenyapkan oleh air bah karena manusia melanggar dosa itu. Jadi dosa itu begitu menggoda. Jadi hidup manusia itu penuh dengan dosa dan kita tidak mempunyai jalan lain, ya, untuk keluar dari jalan yang penuh dengan dosa ini. Dan daging kita itu lemah. Mungkin saja dosa pertama kita seperti burung tadi, ya, bisa kita abaikan, tetapi belum tentu dosa kedua bisa kita abaikan. Belum tentu dosa ketiga bisa kita abaikan, apalagi kalau kita dalam keadaan lemah. Tetapi ada berita baik ketika Tuhan Yesus lahir. Masih ada satu jalan keselamatan. Namun itu bukan dengan kekuatan manusia, tetapi oleh kasih karunia Allah. Kita baca di Galatia 4 ayat 4. Ya, di sini dikatakan, firman Tuhan mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yang tadinya manusia hanya punya satu jalan, yaitu menuruti hukum Taurat, di mana jalan itu penuh dengan dosa. Hari ini melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus dibuka satu jalan lagi. Ya, Tuhan Yesus lahir untuk menaklukkan hukum Taurat itu. Dan kita baca lagi di Roma 3 ayat 21 sampai 24. Firman Tuhan mengatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ya, jadi tidak ada bedanya ketika Tuhan Yesus menyelamatkan seseorang. Ketika kita percaya pada Tuhan, seberapa besar pun dosa kita, baik itu yang kecil ataupun yang besar, kita tidak perlu malu karena di sini kata tidak ada perbedaan. Ketika kita datang pada Tuhan Yesus, ya, maka keselamatan itu akan disediakan. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi bagaimana seseorang yang penuh dosa itu, kita yang penuh dosa itu bisa dibenarkan? Ya, dibenarkan itu artinya tidak sama sekali tidak punya dosa lagi. Ya, bagaimana orang yang penuh dengan dosa itu bisa dibenarkan, dikuduskan menjadi tidak ada dosa lagi? Jawabannya hanya satu, yaitu penebusan. Ya, penebusan. Hanya dengan penebusan, jalan yang kedua itu terbuka. Di dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan, ketika Tuhan Yesus mati bagi kita, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Slide berikutnya. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, yang tadi jalannya cuma satu, kita diwajibkan untuk mematuhi hukum Taurat, tetapi jalan itu penuh dengan temptation, penuh dengan godaan, tetapi sekarang dibuka lagi jalan yang kedua. Ya, di jalan yang pertama itu merupakan jalur my way. Ya, jalan pertama my way, yaitu jalan yang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, artinya kita ketemu dosa, kita bisa memutuskan saya mau mencicipi dosa ini atau tidak. Kalau saya tidak suka dosa ini, ya saya lewati saja. Tetapi kalau dosa ini begitu menarik, maka saya cicipi. Itu dengan kekuatan. Sehingga my way itu selalu no exit. Tidak ada jalan keluar. Tetap menuju maut. Ketika kita sampai ke penghujung akhir hidup kita, Tuhan akan menanyakan, apakah engkau sudah bebas dari dosa? Apakah engkau sudah dibenarkan? Kita melihat ke belakang. Ternyata banyak dosa yang kita lakukan dan itu masih ada dan akan dibawa sampai kita ke surga, ke pengadilan terakhir, ya. Nah, sehingga jalan my way itu selalu no exit, selalu menuju maut. Tetapi ketika Tuhan Yesus lahir, maka Tuhan membuka jalan kedua, yaitu God's way. Ketika Tuhan Yesus membuka God's way, maka kita mempunyai harapan
untuk dibenarkan, dikuduskan. Kenapa? Karena Tuhan sudah bayar harga kita. Walaupun kita berdosa, tetapi semua itu sudah dihukumkan ke Allah, ke Tuhan Yesus Kristus ketika Dia disalibkan. Ya, jadi harga dari nyawa Tuhan itu sangat-sangat mahal dan tidak ternilai. Jadi itu sanggup untuk menembus, menghapus semua dosa-dosa kita. Nah, mungkin teman-teman mengatakan, ya, kenapa Tuhan repot-repot seperti ini? Dia kan Tuhan, ya. Dia kan Tuhan. Seharusnya Dia tidak usah buat hukum Taurat seperti ini. Kalau Dia mengasihi manusia, ya udah, pokoknya setiap orang yang berdosa atau tidak berdosa, ya selamatkan saja kalau memang Dia mengasihi manusia. Kenapa harus capek-capek buat hukum Taurat seperti itu? Ya. Ataupun kalau misalnya Dia adalah Tuhan, kalau Dia rasa hukum Taurat itu sudah diturunkan ke dunia dan ternyata manusia tidak sanggup melakukannya, kenapa Dia tidak menghapus hukum Taurat itu? Ya Dia hapus saja. Ya, Dia kan Tuhan, Maha Kuasa. Nah, disinilah jati diri Tuhan. Dia adalah integritas itu sendiri. Artinya ketika Dia sudah menurunkan kebenaran berupa hukum Taurat, sampai kapanpun itu akan menjadi kebenaran dan tidak akan diubah-ubah lagi. Kalau manusia melanggar hukum Taurat itu, maka manusia pasti akan mati. Pasti akan masuk ke dalam api neraka. Tetapi Tuhan karena kasih-Nya begitu besar pada kita, Dia juga tidak akan membiarkan kita masuk ke dalam neraka. Maka karena integritasnya itu, hukum Taurat Dia buat sendiri, ketika manusia melanggar, Dia juga yang menebus sendiri. Karena Dia mau membuktikan kasih-Nya itu begitu besar bagi manusia. Sehingga di dalam Tuhan kita belajar bahwasannya Tuhan itu memiliki kuasa untuk membatalkan hukum Taurat. Tuhan juga mempunyai kuasa untuk tidak menebus manusia. Tetapi itu tidak Dia lakukan. Karena Dia adalah pribadi yang berintegritas. Oleh sebab itu, ketika kita memilih God's way, ya, apakah kita bisa seenak-enaknya melakukan dosa? Karena kita sudah ditebus, saya lakukan dosa saja, toh saya juga ditebus, toh nanti saya juga selamat. Ya, kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 17 ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, di sini kita belajar tentang integritas ilahi. Integritas ilahi adalah ketika Dia tidak membatalkan kebenaran, namun karena kasih mengorbankan diri-Nya untuk menebus manusia berdosa agar kita dibenarkan. Kita buka lagi di ayat terakhir, Roma 6 ayat 15 sampai 18. Roma 6 ayat 15 sampai 18. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ajak teman-teman bangkit berdiri. Hari ini ketika kita memilih God's way, kita memiliki kuasa. Ketika kita memilih God's way, kita memiliki kuasa untuk melakukan dosa. Atau kita memiliki kuasa untuk tidak melakukan dosa. Sama seperti Kristus. Dia punya kuasa untuk membatalkan hukum Taurat. Dia mempunyai kuasa untuk tidak menebus manusia. Tapi karena integritasnya, Dia memilih untuk menjalankan integritasnya. Ketika kita di dalam God's way, bukan artinya kita bisa berdosa. Tetapi ketika kita dalam God's way, seharusnya Tuhan Yesus menjadi
idola kita. Kita menjadi big fans-nya, penggemar beratnya. Ketika kita mengidolakan Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwasanya Tuhan kita begitu berkuasa, tetapi Dia tetap menjaga integritasnya. Dia tetap tidak menggunakan kuasanya untuk membatalkan hukum Taurat. Dia menggunakan kuasanya untuk menebus manusia menderita dalam dunia ini. Maka kita sebagai big fans-nya seharusnya kita mengikuti integritas dari Tuhan. Sehingga ketika ada dosa di depan kita, seharusnya kita memiliki kuasa untuk melakukan dosa itu. Tidak ada yang melihat. Kita lakukan dosa itu, kita bisa menikmati. Tidak ada yang tahu. Tetapi karena kita adalah big fans-nya Tuhan Yesus, kita katakan, hari ini kalau saya mau berdosa gampang saja. Tapi saya tidak mau. Karena integritas adalah jati diri saya, bukan kewajiban saya. Sekalipun tidak ada yang melihat, saya tetap nyaman untuk berdiri di dalam kebenaran. Justru kalau saya mencicipi dosa ini, hati saya menjadi tidak enak. Hari ini dimanapun kau berada, di sekolah, di kuliah, di bisnis, saya percaya dosa itu tetap ada di dalam jalanmu. Dan dosa itu begitu menggoda. Tetapi ketika engkau melihat dosa, engkau memiliki kuasa dan engkau diberikan pilihan. Mau mencicipi dosa itu atau engkau memutuskan untuk menarik dirimu dan mengatakan, tidak, saya mau tetap berada dalam integritas. Karena integritas adalah jati diri saya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bulan 12 ini merupakan tema terakhir integritas kita. Tetapi saya rindu setiap daripada kita tidak menjadikan integritas itu sebagai kewajiban. Tetapi itu menjadi jati diri kita. Karena kita berasal dari Tuhan dan Tuhan itu ada dalam diri kita. Seberapa banyak saudara ya yang mau memiliki jati diri sebagai orang yang berintegritas? Lambaikan tangan. Yang mau, mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Mari angkat tanganmu, katakan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ini doa kami. Bapa, Engkau melihat jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, maupun yang menyaksikan secara streaming, ataupun yang menyaksikan dalam siaran ulang. Tuhan, firman-Mu tidak ada yang kebetulan. Saya percaya Roh Kudus saat ini sedang berbicara pada setiap orang yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Dan saya berdoa, biarlah Tuhan, Engkau mengubah diri kami untuk menjadi pribadi yang penuh dengan integritas sama seperti Engkau Tuhan. Biar kami boleh melihat sama seperti Engkau melihat, mendengar sama seperti Engkau mendengar, dan merasakan sama seperti Engkau merasakan. Sehingga ketika kami melihat dosa ada di depan kami tidak tertarik,
Karena hanya satu yang kami tertarik, yaitu menjadi serupa denganmu ya Tuhan. Yaitu bisa menjadi idola kami, seperti Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan integritas. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami. Berbicaralah. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami tahu perubahan yang besar akan terjadi, di mana kami akan melihat, kami akan siap untuk menghadapi tahun yang mendatang. Walaupun banyak tantangan yang ada di depan kami, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan menjadi terang dan cahaya dalam hidup kami. Kami akan memiliki kekuatan, bukan dengan kekuatan manusia, tapi Roh Kudus yang akan memimpin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, biar kita mendengarkan warta gereja. Shalom Jemaat GBI My Family. Tidak terasa, sudah 3 tahun lebih proses pembangunan GBI Podomoro. Sehubungan dengan rencana pelunasan pembangunan Rumah Tuhan GBI Podomoro pada bulan Mei tahun 2022 yang hanya 6 bulan lagi, kami mengajak Bapak Ibu yang rindu untuk mengambil bagian dalam janji iman dan menabur untuk Rumah Tuhan di GBI Podomoro dengan rekening pembangunan yang tertera di sini. Pembangunan Rumah Tuhan mendatangkan berkat bagi kita dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. When my world was in darkness, you spoke your word, night turned into day. Your beauty filled this place. When my world stood in silence, you filled my heart with songs that never end. Forever I will praise. To think that the universe could not withhold your glory. You choose to live in me. I'm so amazed, and I worship you, Lord. My life in you restored. Here is my heart, make it your sanctuary, for nobody else but Jesus, only you. Only you. Shalom Jemaat GBI My Family. Tanpa terasa kita telah memasuki bulan terakhir di tahun 2021 ini. Kita sudah sepatutnya bersyukur kepada Tuhan buat kesehatan dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kita. Memasuki bulan Desember ini, tema kita adalah The Birth of Integrity. Dalam Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya percaya di bulan Natal ini kita akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kita yang setia beribadah kepadanya. Kami mengajak seluruh umat Tuhan untuk tetap setia beribadah di GBI My Family, baik secara onsite maupun secara online. Ibadah raya di GBI Tiara pada hari Minggu 19 Desember 2021 akan dilayani oleh Pendeta Octavianus Nathanael MTH dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 dan pukul 10 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk hadir beribadah bersama di tempat ini. Shalom Impact, hari Minggu ini tanggal 19 Desember 2021 akan diadakan Natal Impact. Ibadah Natal ini akan dilayani oleh pembicara dari Jakarta, Pendeta Yusuf Surantasi Tepu STH. Ibadah ini dimulai pukul 11.30 WIB, bertempat di Tiara Convention Center, lantai 3, Ruang Tulip. Yuk kita ajak teman-teman kita untuk hadir di perayaan Natal Impact ini.
Saya percaya ibadah ini akan sangat seru dan memberkati setiap kita yang hadir. See you! Ibadah Natal GBI My Family akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Desember 2021. Ibadah Natal ini akan dilaksanakan di dua tempat, yaitu GBI Grand Palladium dan GBI Tiara. Ibadah Natal ini mengikuti jam ibadah masing-masing cabang. Ibadah Natal di GBI Grand Palladium pada sesi pertama akan dilayani oleh PDM Ben Hur Silitonga MTH dan sesi kedua oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Dr. Lugimin Ajis MTH. Sedangkan ibadah Natal di cabang Tiara, kedua sesi ibadah akan dilayani oleh Bapak Gembala kita. Ibadah Natal tetap dapat dilaksanakan secara on-site dan mengikuti protokol kesehatan. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk dapat hadir dan mengajak kaum keluarga, kerabat dan sahabat kita untuk menghadiri perayaan ibadah Natal di GBI My Family. Demikian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus buat ibadah kami pada siang hari ini Bapa. Ibadah impact Tuhan Yesus. Bapa kami bersyukur buat firman yang taburkan atas kami Tuhan. Biarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan dosa, yang takut akan Engkau Tuhan, tidak mau kompromi dengan dosa Tuhan. Biarkan dalam perjalanan kami hari lepas hari Tuhan, kami menjadi anak-anak yang setia Bapa. Hingga pada akhirnya Tuhan, saat Engkau datang kembali Kau dapati Tuhan, kami anak-anak impact yang setia Tuhan Yesus kepadamu. Bapa Kau berkati kami Tuhan Yesus hari lepas hari, dalam pekerjaan, dalam sekolah kami Bapa. Biarkan kami tetap menjaga integritas kami sebagai anak-anak muda Tuhan, mencintai Engkau segenap hati kami Tuhan Yesus. Bapa kami juga berdoa Tuhan bagi yang telah menaburkan firman, Dr. Daniel Putra Bapa kami bersyukur Kau yang berkati dia dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dengan keluarganya juga Tuhan Kau yang berkati Bapa. Biar setiap Tuhan Yesus apapun rencananya juga diserahkannya bagimu Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Bapak Gembala kami, Bapak Lugimin Ajis beserta dengan keluarganya. Berkati Tuhan Yesus dalam pelayanannya Bapak, berkati dalam kesehariannya Tuhan Yesus. Kau yang memberkati Tuhan, tambah-tambahkan pewahyuan-Mu atas Gembala kami Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Gembala kami di pusat Tuhan, Bapak Niko Nyotara Harjo. Kami serahkan Tuhan Yesus beserta dengan para deputinya Bapak, untuk membawa GBI Gatot Subroto Tuhan Yesus turut dengan kehendak-Mu Bapak. Itu juga Tuhan Yesus kami berdoa bagi negara kami Tuhan Indonesia. Bapa, selamatkan bangsa kami Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami Bapa. Kau berkati pemimpin kami dari yang tertinggi Tuhan Yesus, Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan. Kau berkati juga Gubernur kami Bapak Edi Tuhan, Bapak Wali Kota kami Pak Bobi Tuhan. Berikan keamanan, ketentraman bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus dalam permasalahan COVID-19 ini Tuhan Yesus, Engkau yang menyembuhkan bangsa kami Tuhan Yesus. Dan terkhusus Bapak, untuk sebentar lagi Natal-Natal yang diselenggarakan Tuhan Yesus. Bapak Kau berikan keamanan, ketentraman Tuhan Yesus atas bangsa kami Bapak. Segala tindak-tindak terorisme Tuhan Yesus Kau yang jauhkan Tuhan. Biar kami dapat merasakan sukacita Natal yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Bapak kami juga berdoa Tuhan Yesus, mengangkat tangan kami bagi kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, biarkan damai sejahtera sentosa memenuhi pura dan tembok-Mu. Biarkan kami yang mencintai-Mu juga mendapat sejahtera dan sentosa daripada-Mu, dari Allah Bapa kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kau yang melindungi, menyertai, menjagai kami Tuhan. Tibakan kami, tujuan kami dengan selamat tanpa kurang satu apapun Tuhan. Namun sebelum kami pulang Tuhan Yesus, kami rindu menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu. Mari kita arahkan hati dan tangan kita ke surga. Pulanglah dan terima anugerah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, serta cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Itu yang akan menyertai perjalanan kita mulai hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati bersama-sama kita katakan amin.